Kalau kita tuh bisa ngerasa cukup, saya yakin gak ada orang yang perlu menyiksa dirinya hanya sekedar untuk kemewahan. Mereka sampai ngutang sana sini. Saya sedih banget loh baca DM di Instagram saya. Banyak banget yang berhutang. Mereka bilang mereka menyesal karena gaya hidup. Mereka jadi punya utang banyak. Bu Heni tolong saya. Saya sampai gak tahu saya harus lakukan apa gitu. Kalau kita bisa merasa cukup, kita gak perlu menyiksa diri kita dengan bekerja gak ada habisnya. Kita bisa berkata begini, it's enough. Saturday, Sundays are my day off with my family. Dinner time, I have to be home. Kalau Anda bisa merasa cukup, Anda akan punya waktu lebih untuk menikmati hidup Anda. Anda bisa makan yang sehat, Anda bisa nikmati hidup Anda bersama keluarga Anda. Kita nggak bisa turn back times, waktu yang hilang nggak bisa kembali. Saya kadang-kadang sedih mikirin, saya merindukan masa kecil anak-anak saya. Kita harus menikmati waktu dengan anak-anak kita semasa mereka kecil, karena nanti begitu mereka besar, masalahnya udah beda lagi. Mereka udah gak mau deket-deket sama kita lagi. Sekarang kalau mereka berebutan tidur di antara kita, udah nikmati saja. Kalau hari ini anakmu rewel, mama mau gandeng tangan kanan, sama gandeng tangan kiri, yang ketiga gak dapat gandeng, marah-marah. Jangan marah, nikmati itu. Karena Anda akan merindukan itu. Amen. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bangkit dari salib kemiskinan. Bangkit dari salib kemiskinan. Mungkin Anda akan berkata, Bu Heni saya gak miskin. Saya percaya bahwa ini gak cuma bicara soal sedikit atau banyak harta kita. Tapi Tuhan mau kita bangkit dari salib kemiskinan. Kemiskinan bicara soal roh yang miskin, mental yang miskin. Mari kita lihat kenyataan hidup ini. Bahwa hidup kita ini gak selalu seperti yang kita inginkan. Life doesn't always go the way we want it. True? Saya ingin membahasakan dari sudut pandang orang-orang yang tidak merasa kaya. Yang gak kaya tuh bingung ngelihat orang-orang yang kaya banget gitu ya. Tahu gak perasaan mereka tuh gimana? Kok bisa ya ada orang-orang tuh yang kaya meleleh? Dari mana ya duit sebanyak itu tuh gimana bikinnya gitu? Kadang-kadang orang-orang yang gak kaya banget tuh ngeliat orang kaya tuh frustasi tau gak? Gimana sih bisa cari duit sebanyak itu? Ada yang mungkin gak pernah kerja keras tapi kaya banget dan gak pernah miskin. Lalu mereka berpikir gini, enak banget ya jadi orang kaya ya, bisa beli apa aja, bisa kemana aja. Bisa beli mobil kayak beli kacang. Tunai lagi. Lah orang yang gak kaya, beli mobil udah kredit 5 tahun. Lama lagi. Orang kaya gak kaya tuh dari zaman sekolah udah kelihatan. Udah beda sekolahnya, betul gak? Udah beda antar jemputnya, ya kan? Yang ada yang naik mobil merah, ada yang naik mobilnya merah, ya kan? Sepatunya beda, tasnya beda ya. Terus kita tuh kalau ditanya, tinggalnya di mana? Beda daerah udah beda, apalagi ukurannya. Orang tuh kalau punya uang banyak tuh dihormati di mana-mana. Selalu dapat privilege, bahkan dihormati oleh pejabat-pejabat ya. Waktu kita masuk pesawat terbang, orang yang cuma bisa beli tiket ekonomi itu pun udah bandingin sana sini. Orang yang beli bisnis kelas gitu ya, gak pusing mereka gitu ya. Kita lihat enak banget kursinya ya. Saya percaya ini mewakili perasaan banyak orang ya. Ya kaum ekonomi angkat tangan. Saya kan bolak-balik naik pesawat ya. Ya beda kelas sih kalau Ibu Heni belum bisnis kelas ya. Puji Tuhan, yang penting selamat ya kan. Lucu kemarin saya pulang di pesawat, kan turbulence tuh, pesawatnya goyang-goyang. Lucu ada yang bilang gini, sebenarnya saya ketakutan Bu Heni karena goyangnya kuat. Tapi saya ingat ada Bu Heni yang Pak Jojo, aman lah katanya gitu. Ampun deh. Kita waktu masuk pesawat terbang nih ya, kelas bisnis kelas dulu yang kita lewatin, bener gak? Nyakitin hati ya, kenapa gak pintunya ekonomi aja, bener gak ya? Kan kalau kita gak lihat kan kita gak sedih ya kan? Tapi karena kita selalu ngelewatin bisnis kelas dulu, bisnis kelas ya kan, kita mulai lihat kanan kiri, tuh orang belagu-belagu banget ya kan. Kaya-kaya banget sih, aduh cuma ke Singapura 1,5 jam aja naik bisnis kelas, heran deh. Sirik gitu ya. Lalu kita mulai lihat, duduknya lebar amat, layar TV-nya gede. Baru duduk udah ditawarin wine, ditawarin jus, soda, bener gak? Lah kita haus nunggu jam makan lama banget di ekonomi ya kan.
Ada orang-orang yang hidupnya tuh mengandalkan kasih karunia, gaji tetap bulanan. Itu kalau udah tanggal tua udah mesti ikat pinggang, benar gak? Tapi masalahnya apa? Tagihan mulai datang. Kita kadang-kadang mikir, gimana ya caranya bisa berhenti miskin gitu? Gimana sih caranya supaya bisa kaya kayak dia orang tuh gitu ya? Katanya kunci kaya itu harus kerja keras. Lah, kuli bangunan kerja lebih keras. Katanya mesti bangun pagi. Lah yang bikin jalan tol bangun lebih pagi. Tapi gak kaya-kaya. Yang bangun siang dan jarang ngantor malah lebih kaya ya. Haleluya. Saya tahu yang Anda rasakan. Jadi orang miskin tuh gak enak. Ada netizen nih di Instagram ngomong gini sama saya. Hidup ada ujiannya. Mau kaya mau miskin. Jadi kalau bisa milih saya milih kaya aja dia bilang. Pinter sih ya, smart. Masalahnya tidak kaya tuh bukan berarti Tuhan gak cinta. Saya pengen yang ngerasa seperti tadi yang saya ngomongin ya. Pas-pasan, gak kaya-kaya, hidup udah kerja keras, bangun pagi dan semua deh. Tapi kok gak lebih-lebih gitu ya, ngepas aja. Saya ingin kasih tahu bahwa kalau kenyataan di hidup kita adalah salib kita adalah kemiskinan, tidak kaya bukan berarti Tuhan tidak cinta. Yesus sendiri dalam hidupnya, dia tidak mencari kekayaan dunia loh. Anda tahu itu? Saya kasih 3 bukti. Yang pertama, Yesus tidak bangun istana di dunia. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus itu gak punya, kita lihat ya kalau Yesus dibilang ke rumah mertua Petrus. Ya, lalu kemana gitu ya. Yesus itu tidak bangun istana di dunia. Kemudian, Yesus itu bukan orang yang berlimpah harta, uangnya banyak. Ngantongin cash 5 juta kemana-mana, enggak. Terbukti ya, waktu Yesus mau bayar pajak. Yesus itu minta Petrus buka mulut ikan, ingat? Sebab itu disebut ikan Petrus. Ambil koin 4 dirham dalam Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Lihat, cuma 4 dirham Yesus gak punya, harus bikin mujizat baru ada duit. Berarti Yesus gak bawa duit banyak. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang menarik. Yesus kan bisa ciptain duit tuh, benar gak? Dari mulut ikan aja bisa 4 dirham. Kenapa Yesus gak bikin mujizat banyak-banyak supaya duitnya banyak? Kan banyak orang jual mujizat buat kaya. Yesus enggak loh, luar biasa ya. Yang terakhir, Yesus itu gak cari murid yang kaya. Menarik sekali dalam Markus 10 dengan judul perikop. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia, jadi ada anak muda lari-lari dengan semangat deketin Yesus. Guru yang baik, apa yang aku harus lakukan supaya aku beroleh kerajaan sorga? Dia bilang gini, dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya 1 lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Menarik bukan? Katanya pendeta suka sama orang kaya. Saya gak bilang saya gak suka orang kaya, tapi Yesus tidak cari orang kaya. Biasanya kita butuh orang kaya supaya pelayanan itu ada dananya katanya. Tetapi Yesus tidak berusaha cari pengikut yang kaya. Sebagai manusia ini gak masuk akal. Masa orang kaya datang mau ikut Yesus, Yesus malah bilang gini, jualah segala milikmu, berilah kepada orang miskin, supaya kamu beroleh harta di sorga. Ini rahasianya. Kita mati gak bawa apa-apa, tapi taburan kita akan ikut kita sampai ke sorga. Katakan amin. Nah, Yesus bukannya senang gitu ya, ada orang kaya mau ikut dia. Tapi Yesus malah suruh jual semua hartanya baru ikut Yesus. Menarik ya. Saya percaya Yesus gak tertarik sama kekayaan dunia. 3 ayat ini menjelaskan kepada kita, Yesus
tidaklah kaya raya dan Yesus tidak cari harta di dunia. Meskipun hidup kita tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu pasti, yaitu gini, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahasa Inggrisnya keren. Plans to prosper you. And plans to give you hope and a future. Ada 3. To prosper artinya membuat hidupmu berlimpah. Yang kedua, to give you hope, memberi engkau harapan. Yang ketiga, memberikan kepadamu future, masa depan. Saya percaya bahwa kata prosper yang selalu diidentifikasikan bahwa kita akan menjadi kaya berlimpah-limpah. Tidaklah demikian. Saya kasih contoh hidup saya. Saya dan suami ini tidak kaya raya. I can say that, oke? Apakah kami kaya? Kami tidak miskin. Kami menikmati kelimpahan. Banyak hal yang kami tidak perlu punya uang untuk melakukan itu, tapi Tuhan berikan kasih karunia. Tuhan itu sangat peduli sama kita. You have to know that. Kemarin di bandara, suami saya lapar. Lalu kami mendekat ke Biceng Hiang. Ya. Pikiran ngegadoin itu deh buat nahan lapar kan ya, manis-manis daging. Kemudian saya ngelongok harganya, mahal amat sekilo $66 kata saya. Pelit amat Bu Eni ya. Terus saya kata, tapi saya tahu suami saya suka. Saya bilang setengah kilo aja ya saya. Oke dia bilang. Terus saya bilang gini, nggak usah beli oleh-oleh Biceng Hiang deh ya, mahal amat saya bilang gitu. Dia bilang iya nggak usah, nggak apa-apa. Beli aja setengah kilo buat dia makan aja gitu. Saya juga lapar, saya nyomot 2 biji. Nah kemudian kami baru melangkah keluar dari Biceng Hiang, tiba-tiba ketemu seorang ibu yang kenal kami. Hei senang banget ketemu Bu Heni, dia bilang gitu. Saya juga lebih senang ketemu dia. Dia lagi nenteng Biceng Hiang 2 dus kecil. Terus dia bilang gini, ini buat Bu Heni aja deh, saya beli lagi. Haleluya. Bisa beliin mama saya. Jadi saya teng-teng. Saya bilang, aduh Bu makasih banyak. Udah mau nangis saya. Tuhan tuh baik banget sih. Baru mikir Biceng Hiang mahal, udah dikasih orang. Ajaib gak? Yang lebih bikin bahagia, diamplopin guys. Itu utang kartu kredit seminggu lumayan bisa kebayar kayaknya ya. Saya kasih tahu, Tuhan itu sangat pemikir. Tuhan itu very detail. He knows what you need. Saya gak punya duit kalau disuruh ke Eropa, gak punya. Beneran. Tetapi saya udah ke Eropa 2 kali. Kumaha eta? Gimana caranya? Diundang khotbah bos. Nah kalau gitu jadi pendeta aja, enak aja lu. Gak panggilan mah jangan. Amen. Saya tuh dulu mati-matian gak mau jadi pendeta, lari dari panggilan. Kenapa? Karena saya tahu ayat yang berkata gini, seorang guru dituntut lebih. Pengajar firman Tuhan dituntut lebih sama Tuhan. Saya takut. Kalau gak disuruh Tuhan jangan buka gereja deh. Saya lihat tangan Tuhan itu setia, menyertai. Kita tuh gak perlu kaya raya buat berlimpah. Jadi saya ngerti ayat ini. Plans to prosper you. Kalau kita mau bangkit dari salib kemiskinan. Ya. Sekali lagi saya bilang gini. Kaya atau miskin. Bukan soal jumlah harta yang kita punya. Tapi sikap hati kita. Saya menemukan banyak orang kaya yang mentalnya sangat miskin. Kalau kita mau bangkit dari salib kemiskinan, kita harus merubah cara pikir kita, mindset kita. Saya mau katakan ini, buat yang merasa tidak kaya. Lahir miskin itu bukan pilihan, tapi mati miskin adalah keputusan. Pertanyaan saya, ukuran miskin itu apa? Tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tidak bisa sekolah, tidak punya sepatu. Mari kita lihat Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemiskinan itu apa? Seseorang dikatakan miskin menurut BPS kalau mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam 1 bulan.
Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan sendiri itu adalah nilai rupiah untuk pengeluaran minimum bulanan untuk kebutuhan dasar. Contoh, sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Ya, kebutuhan makanan ataupun non makanan. Nah, kalau kita masih bisa memenuhi kebutuhan minimum, kebutuhan pokok bulanan keluarga, kita tidak miskin. Nah, seringkali orang ngukur kemiskinan di bawah itu, bawah gini, kalau nggak bisa beli mobil gue miskin, kalau nggak bisa punya rumah gue miskin, kalau bisa ngontrak pun Anda tidak miskin. Mengerti maksud saya? Jadi jangan merasa miskin kalau Anda masih bisa makan. Bukan urusan makan apa, bisa makan. Bisa sekolahin anak, bisa punya atap di atas kepalamu, bisa punya pakaian biarpun cuma 3, Anda tidak miskin. Alasan kenapa orang tinggal dalam kemiskinan, ini penting, 3 hal. Yang pertama, orang miskin bukan karena tidak punya ladang, tapi karena malas. Orang yang malas sangat susah berubah. Amsal 24, ayat 30, sama-sama baca. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan tombaknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Orang yang malas itu sebenarnya mereka bukan gak punya kerjaan. Orang yang malas bukan tidak punya kesempatan. Orang yang malas itu bukan mereka gak punya ladang untuk dikerjakan. Tapi kemalasan mereka membuat mereka miskin. Banyak orang yang dimodalin orang tua tapi tidak mau berusaha. Mengandalkan kekayaan orang tua, dia pikir gini, ya pegawai aja yang jalanin. Sepanjang sejarah saya hidup, kalau bukan owner yang ngejalanin susah. Ngandalin orang itu sulit, kecuali orang itu benar-benar sudah sangat-sangat loyal dan sangat-sangat teruji. Percuma kita punya harta yang banyak, kalau kita malas pada akhirnya semua akan habis. Yang kedua, kenapa orang tinggal dalam kemiskinan? Yang pertama kemalasan, yang kedua gaya hidup. Amsal 28 ayat 19, kita baca sama-sama. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Orang itu miskin bukan karena gak punya kerja, bukan karena gak punya penghasilan, tapi karena mereka gak pandai mengelola. Boros. Orang mau sekaya apapun, kalau gak pintar ngelola, gaya hidupnya luar biasa. Harus punya private jet, harus punya helikopter, harus selalu punya barang branded terus. Gak akan ada habisnya. Pada akhirnya habis juga. Saya sudah pernah lihat orang dengan segala kekayaan itu entek. Habis. Rumah besar, aset di mana-mana habis. Siapa bilang harta gak bisa habis? Kepandaian kita mengelola yang bisa membuat kita bijaksana. Dan kemudian kita bisa memelihara anak-anak kita, keluarga kita. Kalau kita nggak bijaksana, gaya hidup kita boros, selalu mau ikut-ikut orang. Gak ada cukup, gak ada puasnya. Apalagi istri satu nggak cukup, suami satu nggak cukup. Lebih liau lagi, lebih habis lagi. Orang miskin itu bukan karena nggak punya harta, bukannya nggak kerja. Tapi mereka nggak ngerti cara mengelola. Banyak orang yang saya lihat punya uang tapi kayak miskin. Rumahnya besar, mobilnya 2. Tapi makannya Indomie terus. Makannya dikit banget. Nasi dengan apa? Nugget goreng, anaknya dikasihnya goreng, sosis goreng. Saya kasihan gitu loh. Saya pikir gini, orang kalau kaya kenapa nggak bayar koki aja? Karena gini, dapur kita menentukan masa depan kita. Tahukah Anda kesehatan Anda bergantung dari kokimu? Siapa yang masak di rumahmu menentukan umurmu panjang atau enggak. Memang tangan hidup kita di tangan Tuhan. Tapi bayangkan begini, diabetes adalah akumulasi dari konsumsi gula yang tinggi, betul? Kolesterol adalah akumulasi dari kebanyakan mengkonsumsi lemak, jenuh. Apa yang terjadi? Akhirnya pada umur
sekian, katakan 40-an. Orang boleh kolesterol. Sekarang anak umur 35 udah operasi jantung bypass. Aneh bukan? Karena gaya hidup yang tidak sehat. Makanan kita menentukan kesehatan kita. Jangan bilang, hidup mati di tangan Tuhan, kita sakit Tuhan yang tentukan. Enggak. Bijak tidak bijak Anda hidup menentukan. Percuma Anda bayar asuransi mahal-mahal. Dengan jaminan gini, tenang kalau sakit masuk ke rumah sakit tinggal check in. Lu kira hotel? Ditusuk-tusuk. Dengar baik. Makanan jangan pelit. Giliran asuransi berani mahal. Makan aja teri mulu. Indomie mulu. Bu, anaknya doyannya yang begituan, telur ceplok, Indomie, telur ceplok. Jangan biarkan anakmu menentukan yang dia mau makan. Ajarin dia dari kecil. Saya kasih tahu ibu-ibu yang punya baby. Kan gigi anak gatel tuh. Kunyahnya apa? Jangan kasih karet. Kukusin brokoli. Kukusin sayur-sayuran labu siam kecil. Jadi dia terbiasa makan sayur dari kecil. Sayang, saya baru tahu ilmu itu sekarang anak saya udah gede. Saya mau bagiin. Karena gaya hidup sehat dimulai dari kecil. Amin. Saya pengen isi punya satu hari kita jalan sehat bareng-bareng. Amen. Oke. Yang ketiga, orang itu bisa tinggal dalam kemiskinan kenapa? Karena sombong. Banyak orang udah miskin sombong pula. Amsal 13 ayat 18. Baca sama-sama. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Orang miskin karena gak mau dididik. Karena gak mau diajar, gak mau dibimbing. Ada anak-anak yang mentang-mentang sekolah di luar negeri. Pulang-pulang pikir lebih pintar dari bapaknya. Gak mau dengar lagi masukan orang tua. Apaan papa masih pakai sempoa? Kita semua udah IT. Kita udah program. It's okay, you bring your knowledge, but listen to your parents. Karena experience orang tua itu gak bisa kebeli. Pengalaman puluhan tahun tuh sangat berharga. Anda gak bisa dapat itu di bangku sekolah. Apa salahnya cuma dengerin aja. Amen. Kadang-kadang anak muda zaman sekarang terlalu sombong. At the end mereka trial and error. Padahal Anda gak perlu gagal kalau Anda mau dengarkan nasihat. Yang mau katakan amin. Mari jadi orang yang mau ditegur, mau dibimbing supaya Anda gak miskin. Saya jujur gemes sama orang-orang yang saya tahu dia susah, saya tahu dia gak punya uang. Tapi kalau dikasih tahu gak mau nurut. Pengen saya jitak dan saya kasih tahu. Kalau gak mau nurut jangan minta tolong sama gue. Udah gak mau dikasih tahu tapi kalau gak punya duit datangnya ke saya. Jitak juga nih. Nah orang itu gak mau dididik, gak mau berusaha. Sebenarnya kesempatan ada. Asalkan dia mau pergi. Anda tahu peluang untuk kerja di luar Jakarta lebih banyak. Anda mau kaya, buka toko bangunan di daerah cuan sisi. Anda tahu kalau Anda pergi ke daerah, harganya lebih mahal daripada Jakarta, jauh. Rata-rata orang yang buka usaha di luar Jakarta jauh lebih maju. Tapi masalahnya orang lebih senang tinggal di Jawa. Orang senang tinggal di kota besar. Tapi kalau Anda mau berani keluar dari comfort zone, Anda pergi ke Halmahera, buka pabrik singkong di sana. Saya lagi oyok-oyokin teman untuk advokasi sana, tapi nggak ada pegawai yang mau ke sana. Saya lagi kepikiran teman saya nih, kenapa nggak dia aja nih diajarin? Tapi masalahnya banyak orang gini, enggak lah, siapa mau pergi ke sana? Enakan Jakarta lah. Kadang-kadang dikasih tahu nih mokong gitu loh. Tahu nggak mokong? Nggak tahu saya bahasa Indonesianya apa tuh. Susah dikasih tahu. Padahal kita kalau nggak mau miskin, kita harus dengar nasihat dan didikan. Jangan cuma mau cien, maunya cuan, kerja. Amen. Ini nggak marah loh. Kenapa sih orang selalu pikir saya marah? Oke, yang terakhir. Kalau kita mau bangkit dari salib kemiskinan, kita harus berubah mindset kita. Tadi saya udah bilang bahwa lahir miskin bukan pilihan, tapi mati miskin adalah keputusan. Yang kedua, mari belajar bersyukur dalam segala keadaan. Dalam Mazmur 23 ayat 1-6, bicara soal Tuhan kita adalah gembala yang baik, yang tidak akan membiarkan kita kekurangan. Katakan amin. Ukuran kaya tuh bukan jumlah, tapi hati yang limpah.
Anda bisa punya banyak harta, tapi Anda miskin. Ketika Anda tidak ngerti bersyukur. Pelit. Orang yang punya hati yang limpah itu bisa nikmati, bisa mensyukuri apapun keadaannya. Filipi 4 ayat 12, baca sama-sama. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ingin share ini. Bahwa di dalam kesederhanaan hidup kita, meskipun kita tidak punya harta yang limpah, tahukah Anda bahwa Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada kita untuk menikmati dan punya kekuatan untuk menjalani hidup ini. Saya belajar bahwa ketika kita melihat orang miskin, kita berpikir, aduh, kalian kasihan sekali, dia miskin banget. Tapi tahukah Anda bahwa sesungguhnya mereka tidak merasa miskin? Coba ingat-ingat, Anda ada yang pernah susah di masa lalu, angkat tangan? Ada yang pernah susah? Yes. Coba ingat-ingat waktu Anda susah. Masih bisa nikmatin hidup gak? Merasa susah gak? Bisa tidur nyenyak gak? Bisa makan gak? Saya ngalamin gini, bahwa ternyata gini, dalam keadaan apapun di hidup kita, Tuhan itu selalu baik. Dia kasih kita kekuatan untuk dua hal. Yang pertama, kita tidak merasakan kesusahan. Yang kedua, kita bisa menikmati hidup. Saya pernah cerita dalam khotbah yang lain bahwa makanan kesukaan saya adalah makanan waktu saya susah. Membuktikan saya sangat menyukai makanan yang saya makan di waktu susah. Karena gini, waktu kita cuma punya pas-pasan, makan tuh nikmat banget, tau gak sih? Lebih nikmat. Makan di restoran mewah belum tentu enak. Saya kemarin sama anak saya di Singapura. Saya sampai bilang gini, Dek, ini kenapa makanan gak ada rasa semuanya ya? Udah mahal gak ada rasa. Anak saya bilang gini, iya mah, makanan di Indonesia sih gak kalah, dia bilang gitu. Indonesia nih heaven. Makanan murah dan enak-enak. Kita gak mesti mahal baru selera. Kita gak harus makan yang mahal baru enak. Justru makanan yang sederhana kayak tempe balado. Tempe goreng biasa aja. Itu udah hauce sincimbing. Benar gak? Luar biasanya Tuhan kalau kita bisa mengucap syukur. Kita tuh punya kekuatan untuk menikmati segala keadaan. Kita gak perlu iri lihat orang keluar masuk makan Angus House, sushi. Saya bersyukur ada tim musik kita yang gak doyan sushi. Dia bilang rasanya aneh. Saya bilang bagus, berarti kamu ngirit. Anak sushi mahal. Satu kali duduk makan dikit aja udah 500-an ribu lebih. Jadi lihat, Tuhan itu baik bahwa kita tidak merasa susah meskipun orang lihat kita susah. Saya tanya anak asrama yang dari Papua, Eric Jamie, menurut kamu lebih enak di Jakarta apa di Papua? Di pedalaman ya. Dia bilang apa tau gak? Enak di Papua. Padahal di sini dia tidur di ranjang yang nyaman pakai AC. Kemana-mana diantar pakai mobil. Makan sehari 3 kali, makan daging tiap hari. Di sana mereka harus berburu. Mereka harus naik pohon. Mereka harus berburu burung buat dimakan. Harus tangkap ikan baru bisa makan dan lain sebagainya. Mereka bilang enggak mama, di Papua is the best. Kita yang ngelihatnya, kasihan. Buat makan mesti nyelam dulu. Buat makan mesti nembak dulu. Kalau enggak ada makan buah doang, kasihan. Tapi lihat bagaimana Tuhan luar biasa. Mereka bisa menikmati hidup mereka. Tanpa segala kemewahan. Coba mulai hargai apa yang ada di hidupmu hari ini. Mungkin Anda gak bisa punya yang orang lain punya. Saya kasih tahu, berhenti bandingin dirimu dengan orang lain. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amen. Kita harus bisa berkata cukup. Kalau kita mau keluar dari mental kemiskinan, kita harus bisa berkata cukup. Karena kalau kita gak bisa berkata cukup, sebanyak apapun yang kita punya gak akan pernah ada cukupnya. Kalau kita tuh
bisa ngerasa cukup. Saya yakin gak ada orang yang perlu menyiksa dirinya hanya sekedar untuk kemewahan. Mereka sampai ngutang sana sini. Saya sedih banget loh baca DM di Instagram saya. Banyak banget yang berhutang. Mereka bilang mereka menyesal karena gaya hidup. Mereka jadi punya utang banyak. Bu Heni tolong saya. Saya sampai gak tahu saya harus lakukan apa gitu. Banyak sekali. Kalau kita bisa merasa cukup, kita gak perlu menyiksa diri kita dengan bekerja gak ada habisnya. Kita bisa berkata begini, it's enough. Saturday, Sundays are my day off with my family. Dinner time, I have to be home. Kalau Anda bisa merasa cukup, Anda akan punya waktu lebih untuk menikmati hidup Anda. Anda bisa makan yang sehat, gak perlu buru-buru karena ngejar waktu. Anda bisa nikmati hidup Anda bersama keluarga Anda. Kita gak bisa turn back times, waktu yang hilang gak bisa kembali. Saya kadang-kadang sedih mikirin, saya merindukan masa kecil anak-anak saya. Kita harus menikmati waktu dengan anak-anak kita semasa mereka kecil. Karena nanti begitu mereka besar, masalahnya udah beda lagi. Mereka udah gak mau deket-deket sama kita lagi. Sekarang kalau mereka berebutan tidur di antara kita, udah nikmati saja. Kalau hari ini anakmu rewel, mama mau gandeng tangan kanan, sama gandeng tangan kiri, yang ketiga gak dapat gandeng, marah-marah. Jangan marah, nikmati itu. Karena Anda akan merindukan itu. Amen. Kalau kita bisa merasa cukup, Anda harus lihat gini. Firman Tuhan berkata, asalkan ada makanan dan pakaian cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tuhan tuh sebenarnya gak pernah bikin kita kekurangan. Yang bikin kita sering gak merasa cukup adalah diri kita sendiri. Nafsu kita, keinginan kita yang menyiksa kita sebenarnya. Bayangin ya. Kalau kita tuh bisa makan cukup, makan enak, tidur nyenyak, bisa istirahat, bisa sehat, itu mahal sekali loh. Berapa yang saudara yang sehat dan bisa istirahat dengan baik tiap malam? Katakan saya kaya. Itu mahal loh. Orang buat bisa lelap aja, minum obat terus. Saya pernah ngerasain kebanyakan minum kopi dalam sehari, saya gak bisa tidur sampai pagi menderita. Orang kalau bisa tidur nyenyak, yang baru pelor gitu langsung nempel molor, itu Anda sangat diberkati. Suami saya ini diberkati, luar biasa. Bojoku iki, sajane nempel molor, saya iri hati. Saya buat tidur itu perlu kayak, saya pernah cerita di Korbaleng, perlu yang kayak, misalnya diganggu gitu, bangun ulang lagi. Jadi harus ada prosesnya gitu loh untuk hilang gitu loh. Suamiku, udah hilang. Terus dia punya kuasa atas tubuhnya. Dia mau buang air, kapan saja dia bisa putuskan. Enak banget. Cewek-cewek minum dulkolak. Saya sih minum kopi hitam, obat saya. Tapi dia tuh, man, you are full of grace. Anda yang bisa buang air kapan aja Anda mau, tanpa harus setengah mateng nahaninnya. Saya kasih tahu, Anda kaya. Katakan kanan kirimu, Anda wajah-wajah orang kaya. Haleluya. Dengar baik, cinta uang yang sering bikin kita jadi serakah. Kita jadi gak pernah ngerasa cukup. Udah kaya meleleh, udah punya harta banyak, aset banyak, gak pernah bilang enough. Anda gak kaya sama sekali. Kalau Anda gak bisa bilang cukup sama dirimu sendiri, mohon maaf, hartamu boleh melimpah, tapi Anda sama sekali tidak kaya. Karena orang yang kaya itu bisa berkata cukup. Saya buktikan, lihat para pejabat yang korupsi. Lihat orang-orang kaya yang tertawa di atas penderitaan sesama. Apakah mereka kurang kaya? Mereka sangat-sangat kaya. Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat 18, baca sama-sama. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Kalau kita bisa menikmati hidup kita, menikmati hasil kerja keras kita, meskipun harta kita tidak melimpah, Anda harus tahu Anda sangat-sangat kaya. Anda dikasihi Allah, amen.
melewati kemiskinan, mungkin kadang-kadang kekurangan, pas-pasan. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan kehilangan iman, jangan pikir Tuhan tidak sayang. Ingat, kemurnian kasih dan iman kita diuji. Bahwa harta bukan segalanya, tapi Tuhanlah segalanya. Saya tutup dengan Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sama-sama, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Katakan amin. Dengar, jadilah hamba yang setia. Cintai dia bukan karena harta. Cintai dia karena dia mengasihi kita. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, bebaskanlah umat-Mu dari roh kemiskinan, dari mental kemiskinan. Biarlah mereka yang bahkan miskin dalam keuangan, mereka diperkaya hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka diberikan roh yang penuh dengan damai sejahtera. Hati yang penuh rasa syukur. Dan kemampuan untuk berkata cukup. Terima kasih Tuhan. Berikan hati yang bijaksana untuk mengelola berkat Tuhan. Biarlah mereka berhenti membandingkan diri mereka dengan orang lain. Tapi mereka boleh menikmati hidup mereka. Berkat yang jadi bagian mereka. Terima kasih. Hamba-Mu percaya bahwa berkat-Mu mengejar orang-orang benar. Berkat-Mu mengejar orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara hidup umat-Mu. Karena Engkau Tuhan yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan berkati. Have a blessed Sunday. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.